Hi everyone, welcome to 2 atau 3 podcast. Podcast baru alert. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Finally, we are here setelah nggak lama dikodok ya, nggak lama Biasanya kalau dikodok. finally ya. itu Bukan finally setelah lama ya. Setelah seminggu ngobrol. Setelah seminggu. Yes. Setelah beberapa waktu gitu ya. Jadi hari ini gua nggak sendirian, ada bersama saya 2 teman baik saya, ada Ko Markus Halo. dan ada Bang Alex. Halo. So kita di sini podcast ini di mana kita mau saling diskusi, Yes, benar. apapun itu ya. Kadang kita sering diskusinya, lebih seringnya tentang iman kepercayaan kita. Ya. Apa yang kita pelajari, info apa yang kita dapat. Barusan kita ngobrolin soal kesehatan gitu ya, macam-macam. Tapi mostly kita bicara soal Bible, Yes. Firman Yes. Tuhan. Betul. Dan sebenarnya podcast ini sampai ada karena ada inisiatornya ya, Bapak di sebelah kiri saya. Boleh nggak? Ada Kenapa sih kita harus ada podcast ini? Gak harus ada. Tapi waktu diajakin mau, ya udah gitu kan. Terus Kabri boleh nggak? Boleh. Ya udah gitu. Ada deh Oke. gitu ya. Ada deh gitu. Tapi apa ya? Aku senang aja sih. Maksudnya kalau misalnya ngobrolin hal-hal misalnya yang rohani gitu, yang ya bisa bilang Kristen lah ya, secara Kristiani gitu. Karena yang aku percaya, kita ngulik soal keuangan, kita ngulik soal apapun gitu. Tapi I think nggak ada yang lebih worthy untuk diulik selain Tuhan. Gitu. Wow. I think that's top of the list lah kalau memang ada Yes. listnya gitu ya. Agree. Gitu. Jadi aku suka banget ngobrol, apalagi ngobrol soal Tuhan, soal Roh Kudus, soal just Christian lifestyle gitu. Dan aku kalau misal ketemu sama orang-orang yang ternyata suka juga untuk ngobrolin hal-hal yang seperti itu, aka kalian-kalian ini, gitu. Jadi kita ngobrolnya bisa lama banget, bisa seru banget gitu. Dan menurut aku ngobrolnya kita juga dalam. Sanguin ya? Iya. Aku tuh DISC-nya tuh ID. Gitu. Intim dominan. Tim dominan ya guys itu artinya. AKA sanguin kolerik. Ya, betul. Nah, Personality. iya, jadi aku malah ngerasa ke-recharge kalau misalnya ngobrol hal-hal yang dalam, yang deep gitu. Nah, sama kalian-kalian kemarin, kita paling cuma beberapa kali ngobrol ya, gitu. Iya. Enggak, bahkan satu tangan juga nggak ada. Belum. sebenarnya. Kalau sama gue udah beberapa kali. Oh iya, betul, Kan betul. kita kenal beberapa tahun yang lalu maksudnya ya. Jadi Mhm. kalau mau dibilang setiap kali ketemu kita pasti ada topik bahasan. Bet lu udah pernah dengerin ini belum? Ya, betul. Lu udah pernah denger konsep ini, teori ini? Mostly tentang Bible juga. Ya, betul. Dan cuman kita bareng Kak Markus bertiga ini baru belakangan ini, bener ya? Betul. Baru beberapa bulan ini dan mungkin nggak nyampe 5 kali juga. Belum. Tapi setiap kali kita ngobrol, aku selalu dapat sesuatu gitu. Dan uniknya adalah begini, kita itu berangkat dari POV yang berbeda gitu loh. Menurut aku cara pikir kita bertiga itu beda-beda semua. Bener. Gitu. Satu Tuhan, tapi pikirannya POV-nya lah, at least Point of view-nya, berbeda gitu. Dan misalnya kalau Ibet juga lagi belajar juga ya secara akademis, Ya. Lagi gitu. ambil bachelor ya. ambil bachelor Iya. gitu, teologi kan ya. Yes. Wis, luar biasa. Jadi dia Bible student kita dia. Bible student, Yes. ya, oke. Pelajar. Ya, Student ya. jadi POV-nya seperti itu. Kalau misalnya kalau Markus dosen juga, gitu pernah mengajar Pernah, gitu, ya. dan kalau Markus lebih nge-tackle-nya di bagian yang apa ya, kayak logiknya gitu ya Pak ya. Ya. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang Markus kepikiran yang mungkin kita yang sebagai orang yang udah lama Kristen itu nggak kepikiran gitu loh. Mungkin orang-orang di luar sana ada kepikiran seperti itu. Pertanyaan yang menurut kita kayak biasa aja gitu, tapi ternyata wah waktu ditanyain ya kita juga iya bener juga ya kayak gitu dan akunya sendiri aku cuma ya taunya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kayak Merdu lagu ya Iya. kayak lagu itu. Worship leader selalu. Tentang iya. worship leader guys dia. Ya aku pelayanan worship leader gitu. Nah, jadi setiap kali kita ngobrol balik lagi, aku berharap banget ada recorder dan kamera karena menurut aku sebagus itu gitu. Dan I think banyak orang-orang di luar sana juga, teman-teman kita bahkan gitu yang suka juga sebenarnya ngobrol seperti itu
gitu. Tentang kekristenan yang enggak yang sampai ke ujung langit mana, tetap relatable, tetap relevan, tapi deep juga gitu. Ada teologinya, ada pembahasannya dan berbagai POV. Menurut aku Let's Go lah kenapa enggak bikin podcast gitu. Ya, betul sekali. Jadi for your information, sebenarnya kita bertiga ini teman gereja. Yes. Sering ketemunya tuh di kantor gereja. Betul. Karena saya, Ibet, dan Ko Markus kita ini bekerja di gereja. Ibet full timer tahun ke-9, Ko Markus part time juga ilustrator di sebuah website. Nah, karena kita kerja di gereja, Bang Alex yang seorang worship leader ini suka tiba-tiba dateng gitu ya. Nggak tiba-tiba sih, memang punya agenda mungkin ngobrol sama tim worshipnya ya. Cuman nanti waktu lagi nggak ngobrol, kita suka tiba-tiba nimbrung ngobrolin satu topik, beberapa topik. Dan suka lupa waktu, yaitu tadi bisa sampai jam 5 sore gitu ya. Karena seneng banget ngobrolin tentang apapun itu yang kita pelajari gitu ya. Dan sering ya tadi yang dibilang sering kali Bang Alex suka nyetus, kayaknya seru nih kalau ada recorder atau kamera di depan kita dan ini bisa jadi konten. Dan here we are, kita ada di sini bernama 23, 2 atau 3. Dan sebab apa? Basicnya apa tuh? Kayak ayat yang bilang kan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya Tuhan, di situ Dia hadir. Demikian juga kita kumpul di sini. Kita itu ayat bukan cuma untuk doa ya, tapi juga untuk kerja dan terutama untuk ngobrol kayak kita sekarang. Ini obrolan kan sebenarnya kan apa acuannya kita nggak tahu ya. Kita bukan ahli teologi ya, bener nggak sih? Ibet juga masih belajar. Kita semua saling belajar di sini. That's why kita butuh banget yang namanya pimpinan Tuhan di sini. That's why itulah nama podcastnya adalah 2 atau 3. Betul sekali. So di podcast ini sebenarnya kita itu sedang berdiskusi. Tentang apa yang kita lagi mau angkat, topik apa yang kita mau angkat, tentang kehidupan, tentang Bible, apapun itu. Nah, tapi kita ini seperti tadi dibilang, kita ini membuka ruang untuk teman-teman juga bisa kasih input atau ada sudut pandang lain. Karena di sini kita bertiga, tapi di belakang layar juga ada teman-teman kru juga yang juga sebenarnya kita juga ngobrol, suka banget ngobrol bareng mereka gitu tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Dan ingat nggak Bang, waktu itu Abang ceritain yang soal The Bereans. Oh iya. Jadi asik. Di kisah para rasul 17 ayat berapa? Ayat 10 sampai 12 gitu. Nah, itu menceritakan tentang orang-orang di Berea gitu. Yang menariknya adalah waktu Paulus datang ke sana dan memberitakan Injil, mereka itu orang-orang yang open minded gitu. Orang-orang Jews yang di sana, Jews itu orang-orang Yahudi yang di sana, itu open minded. Open minded maksudnya apa? Kamu ngomongin soal Yesus. Mungkin karena hal-hal yang luar biasa terjadi, Tuhan Yesus bangkit, naik ke sorga, semua mujizat itu kan di Israel ya. Betul. Di Berea itu mungkin cuma sayup-sayup kedengaran aja gitu ya. Berea itu kan aja di Asia ya. Benar. Berea, terus Tesalonika, deket-deketan tuh. Gitu. Kayak banget. Oke. Ahli geografi kita. Terus, Oke. Berea, oke. Mereka open-minded. Nggak seperti yang Tesalonika, dia bilang kayak gitu. Jadi waktu mereka menerima Injil, mereka ini yang bagus banget dan menurut aku kita di zaman sekarang, apalagi di zaman yang banyak banget informasi sosial media, gampang banget gitu ya. Kita harus lakukan seperti orang-orang di Berea ini, yang adalah mereka menangkap dan mereka cek, bisa bilang Alkitab waktu itu ya, Old Testament ya gitu. Mereka cek gitu, mereka cek apakah yang disampaikan oleh Paulus itu benar atau enggak. Dan gitu. For notes-nya orang-orang ini adalah orang terkemuka ya? Iya, benar. Prominent kalau nggak salah. Yes, benar. Aku mau bacain deh ya. Sok-sok. Jadi di Kisah Para Rasul 17 ayat 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas jadi berdua ya ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Tapi kalau misalnya di NLT ya dibilang di situ tuh open minded gitu daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yes.
Jadi nggak ditelan mentah-mentah ya. Benar. Ya. Dan pada akhirnya, karena memang kebenaran, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Iya. Gitu loh. Wow. Jadi, menurut aku ini bagus banget ya, orang-orang yang di Berea itu adalah, oke, menangkap sesuatu, let's check it first. Iya. Ya. Mereka nggak nolak, Iya, tapi betul. mereka pelajari dulu. Betul. Itu Nah, menarik tuh. jadi untuk di podcast ini juga seperti itu ya, kita berharap banget apa yang kita bahas di sini, yes, kita sangat-sangat berdoa itu sesuai dan inline dengan firman Yes, Tuhan. of Yes. course. Yes gitu. Tapi benar-benar kita pengen menggelitik teman-teman juga gitu. Ya. Mungkin ada jadi mendengar sesuatu yang intriguing Yes. gitu, dan please check your Bible. Yes. Please discuss it. Ya. Please be encouraged untuk mengetahui firman Tuhan Be curious sendiri Yes. gitu. Yes. Jangan cuman apa kata ya. orang, Benar. Betul. termasuk apa kata kita. Benar. Of course, balik lagi, apalagi kita tadi udah kasih tahu ya, backgroundnya kita tidak ada satupun dari kita yang ahli teologi. Right. Benar nggak sih? Kita cuma antusias dalam kekristenan ya. Iya. Gitu. Jadi take it proportionally, apa yang kita omongin bukan sebagai pengajaran, tetapi sebagai diskusi. Ya, diskusi. Yes. Betul. Yes. Karena tadi sebelum kita mulai podcast juga Ibet sempat bilang in order for us to grow, apa tadi? Yes. Jadi dalam kekristenan, dalam kerohanian, dalam our spiritual journey butuh banget namanya godly conversation ya. Yes. Dan that's why senang banget tiap kali kita bisa ngumpul. Di sini ada Bang Alex, Ko Markus, kadang sama Misael atau Sean. Kita senang banget ngobrolin dan menurut aku itu salah satu suplemen buat pertumbuhan rohani kita. Betul. Yes. Nah, tapi jadi kita pengen ngajak teman-teman yang denger juga mau dong kita conversation dengan teman-teman, mungkin punya teman-teman yang lain atau bisa nanti kasih input ke kita apa sih sudut pandang yang teman-teman dapetin waktu dengerin podcast ini. Yes. Mungkin bisa gue tambahin sedikit ya. Jadi perlu diingat bahwa karena yang ngomong di sini adalah manusia, walaupun kita punya Roh Kudus, kita selalu punya yang namanya blind spot. Kita selalu punya yang namanya kita nggak sempurna intinya. Jadi segala pembicaraannya kita harus punya mindset bahwa bahkan apa yang saya omongin itu belum tentu benar 100%. Yep. Jadi kita ngobrol di sini tuh dengan kenapa kita bisa punya 3 sudut pandang dan tidak ada yang saling bentrokan dengan parah gitu ya, tapi kita masih bisa blend in well karena kita ketiga tuh tanpa sadar kita menerapkan prinsip ini bahwa kita nggak sempurna. Ya nggak sih? Kita nggak sempurna bahwa kita ini tuh opini. Ini tuh sebuah pemikiran. Yep. Yuk kita garap bersama-sama, yuk kita godok bersama-sama. Nah, saya berharap audiens juga, para pemirsa juga melakukan hal yang sama juga. Ya. Memperlakukan diskusi ini sebagai diskusi dan ngasih masukan, ngasih kritik, ngasih asumsi, apapun juga proportionally. Yep. Gitu sih. Ya. Awesome. Oke, Yorobun. Oke, guys. Mungkin itu intro dari kita ya. Yes. Yes. Let's go. So, see you di podcast 2 atau 3 yang lainnya. Yes. Yo. Dadah. Bye-bye.